Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV, channel Muflis Afitra di Facebook maupun di YouTube, terkhusus yang biasa mengikuti kajian para sahabat Nabi. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu walaupun secara online, karena kita mengikuti arahan pemerintah yang untuk sementara mengarahkan agar kajian tidak diadakan di dalam masjid karena kepentingan bersama, yaitu mengurangi penularan virus COVID-19 di kalangan masyarakat. Dan sebagai seorang muslim yang baik, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu keyakinan kita adalah mengikuti arahan pemerintah selama arahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Pada hari ini kita akan baca kisah Abu Sufyan ibnul Harith. Di buku yang biasa kita baca, kisahnya adalah di kisah ke-31. Disebutkan di pengantar, Abu Sufyan ibn Harith adalah sayyid, anak muda di dalam surga. Ditulis di bawahnya Muhammad Rasulullah, berarti seolah ini adalah hadis Nabi SAW karena disandarkan pada nama beliau. Saya mencoba untuk mencari riwayat hadis ini dan saya dapati bahwa hadis ini adalah hadis yang mursal, dan hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Jarang terjadi dua orang terhubung oleh beberapa sebab. Dua manusia terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Sufyan ibn Harith radhiyallahu anhu. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi SAW, seumuran dengan beliau. Keduanya lahir di zaman yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi SAW yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapaknya Nabi adalah Abdullah, dan keduanya berasal dari keturunan sulbi Abdul Muttalib. Kemudian Abu Sufyan adalah saudara Nabi dari susuan. Keduanya menyusu kepada ibu yang sama, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi dan orang yang mirip dengan beliau. Jadi hubungannya adalah sepupuan, satu susuan, dan sepermainan dari masa-masa kecil. Apakah engkau melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling cepat dalam menerima dakwah Rasulullah SAW, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun ternyata perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang tersebut. Mengapa demikian? Karena begitu Rasulullah SAW mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya, justru berkobar api kebencian dalam Abu Sufyan ibn Harith terhadap Rasulullah SAW. Pertemanan berubah menjadi permusuhan, jalinan rahim berubah, terputus, dan persaudaraan menjadi perlawanan. Di saat Rasulullah SAW mengumumkan perintah Tuhannya, yaitu berdakwah secara terang-terangan, Abu Sufyan ibn Harith merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyairnya yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah SAW dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk mengintimidasi Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi SAW kecuali Abu Sufyan adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali Abu Sufyan juga ikut andil padanya. Abu Sufyan telah membangunkan setan dengan syairnya.
mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan Abu Sufyan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara mencelakakan kaum muslimin kecuali dia mengambil dan memikul akibat buruknya. Kita waktu belajar penjelasan 3 landasan utama di Mufid Islamic Academy, masih ingat? Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Lalu di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Berarti kalau di total? 23 tahun. 23. Abu Sufyan ini masuk Islamnya ketika jelang Fathu Mekah atau bahkan di Fathu Mekah. Dan itu tahun 8 Hijriah. Ya kan? 8 Hijriah. Berarti menuju kepada waktunya Nabi wafat tinggal 2 tahunan. Ya tidak? Iya. Berarti ya 23 kurang 2 atau 2 kurang 3 tahun. Ya berarti wajar kalau di sini disebutkan permusuhan Abu Sufyan dengan Nabi kurang lebih 20-an tahun. Sesaat sebelum Fathu Mekah, dan ini terjadinya di 8 Hijriah, Abu Sufyan ditakdirkan masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam merupakan kisah menarik yang ditulis oleh buku-buku sirah dan dinukil dalam lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya, karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita Rasulullah SAW menuju Mekah untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku rasa bumi yang demikian luas ini berubah menjadi sempit. Kemana aku pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang Ajam itu non-Arab, sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya, sementara kamu masih saja berpaling darinya, memusuhinya, padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sayaku Mazkur, tolong siapkan untukku seekor kuda dan unta. Aku akan membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Al-Abwa di antara Mekah dan Madinah, karena aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Karena apa? Karena kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku. Ya, ini karena Abu Sufyan ini ya dikenal wajahnya. Karena kalau Abu Sufyan mendekat dalam keadaan muka wajahnya, orang mungkin mengira dia akan membunuh Nabi, karena dia memang yang selama ini adalah orang paling depan untuk memusuhi Nabi. Ya, tentu dalam keadaan seperti itu dikhawatirkan belum Islam, belum sampai ketemu dengan Muhammad, sudah dibunuh duluan. Makanya dia menyamar. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang lebih 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Mekah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat aku sedang demikian, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dengan rombongannya. Maka aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku buka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depannya adalah aku, beliau pun mengenaliku, maka beliau langsung berpaling dariku ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajahnya, namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajahnya dan hal ini terjadi berulang-ulang. Nah, Nabi menunjukkan rasa ini orang yang selama ini selalu memerangi kita, yang mencela kita dengan syairnya,
yang menyiksa kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin dalam peperangan. Ya wajar, Nabi SAW kan manusia biasa. Kita kalau ada kondisi seperti itu kan tidak langsung tiba-tiba memaafkan dengan mudah. Ya kan? Pasti butuh proses karena kita manusia biasa. Makanya Nabi memalingkan wajahnya. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah, maka Rasulullah akan berbahagia dengan keislamanku. Dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah SAW berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar, dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya, namun dia jauh lebih berpaling daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasung salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu yang selama ini menyakiti Rasulullah dan menyakiti sahabat-sahabat beliau. Permusuhanmu terhadap Nabi telah mencapai belahan timur dan belahan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suara-suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan berbahagia dari apa yang aku dapatkan. Gimana biasanya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika ada orang yang selama ini musuhin kita, tiba-tiba masuk di tempat kita mau minta maaf. Tapi permusuhannya bukan permusuhan yang baru satu kali. Permusuhan 20 tahun. Ya, bukan cuma sekedar ngejek-ngejek, tapi menyiksa, membunuh. Ya kan? Maka kalau itu terjadi, ya wajar kalau kemudian para sahabat melihat Abu Sufyan dalam keadaan benci. Ya. Dan mereka juga melihat Nabi SAW memalingkan wajah dari Abu Sufyan. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas. Maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, Paman, aku berharap Rasulullah berbahagia, aku masuk Islam. Karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan beliau, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikap beliau seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku, agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak demi Allah. Aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu. Kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah dan menyegani beliau. Paman, kalau begitu kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan dariku selain apa yang telah engkau dengar. Maka kesedihanku menerpaku. Kegalauan menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Aku berbicara kepadanya tentang urusanku, namun dia menjawab yang sama dengan jawaban paman kami, yaitu Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas. Maka aku berkata, Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang juga untuk mencaciku. Al-Abbas bertanya, coba yang mana orangnya? Jelaskan ciri-cirinya. Ya, maka aku menjelaskan. Setelah itu pamanku berkata, oh itu laki-laki namanya Nu'aiman Ibn al-Harith an-Najjari. Maka pamanku berkata kepadanya, wahai Nu'aiman, Abu Sufyan ini sepupu Rasul. Dia keponakanku. Jika hari ini Rasulullah masih marah kepadanya, maka mungkin suatu hari nanti beliau akan rela kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya. Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, aku tidak akan menyinggungnya lagi setelah hari ini. Ketika Rasulullah SAW tiba di Juhfah, yaitu sebuah tempat di jalan yang menghubungkan Makkah dan Madinah. Jaraknya dari Makkah adalah 96 mil. Ketika Rasulullah SAW tiba di Juhfah, aku duduk di pintu tenda beliau bersama anakku Ja'far yang berdiri. Ya, kasihan banget sudah ya. Pengen minta maaf gitu kan. Tapi belum dimaafkan. Ya, wajar masih marah Nabi. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih saja memalingkan wajah beliau dariku. Namun aku belum putus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintu beliau
sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Ya, tentu ini sedih ya. Kita minta maaf tapi belum dimaafkan. Pasti sedih. Hal itu terus berlangsung selama beberapa waktu lamanya. Sampai aku merasa sempit karena perkara ini. Aku berkata kepada istriku, demi Allah, Rasulullah SAW harus memaafkanku. Atau aku akan menggandeng tangan anakku ini, kemudian aku akan pergi membawanya di muka bumi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan. Maksudnya, kalau kami nggak dia maafkan, kami mau lari kemana lagi? Kalau kita sudah balik ke Mekah, ya, bisa jadi nanti kita juga diperangi. Makanya mereka nyusul duluan sebelum Nabi datang ke Mekah. Tapi kalau dimaafkan juga tidak, terus mau lari kemana? Ya, berarti jalan tanpa arah sampai akhirnya mati di tengah jalan. Ketika hal itu sampai kepada Rasul SAW, beliau akhirnya menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga beliau saat itu keluar dari tenda. Beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak daripada sebelumnya. Dan aku berharap beliau mau tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke Mekah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid, maka aku mengikuti beliau di hadapan beliau, tidak terpisah darinya. Ya. Tapi intinya dia sudah masuk Islam. Ya. Dan kalau sudah masuk Islam, maka tidak mungkin diperangi. Hanya saja Nabi belum bisa memaafkannya. Di hari Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah SAW. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya. Menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk bertemu dengan Nabi SAW. Mereka bertekad menjadikan pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah SAW keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentaranya. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku tegakkan kepada Rasulullah SAW. Nabi harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat Nabi memaafkanku. Manakala dua pasukan bertemu, serangan kaum musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin. Sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah SAW. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah SAW tetap teguh di tengah medan perang di atas bagolnya. Bagol itu apa? Persilangan antara kuda dan keledai. Beliau tetap teguh di atas bagolnya atau bigolnya yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedangnya, membela dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah SAW. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagol Rasulullah SAW dan berdiri di sampingnya. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah, sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah. Manakala Nabi SAW melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau bertanya kepada pamanku, itu siapa? Al-Abbas menjawab, itu sepupumu, Abu Sufyan bin Harith. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, baik. Semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku selama ini. Maka hatiku serasa terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah SAW. Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu. Kata-kata Rasulullah SAW mengobarkan semangatku. Maka aku menyerang kaum musyrikin dengan kuat, sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku, sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh 1 farsakh atau 3 mil. Ya. Dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Harith merasakan nikmat keridhaan Rasulullah SAW yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia.
namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi, tidak mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah SAW karena malu kepada Nabi dan malu terhadap masa lalunya. Ya, biasa kalau kita meskipun kita sudah dimaafkan, tapi kadang kita karena rasa malu itu, ya akhirnya ya tetap berlaku sungkan gitu. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah, jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitabullah. Maka dia mulai berkonsentrasi kepada Allah, membaca ayat-ayatnya di siang dan malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah SAW melihatnya masuk masjid dalam satu kesempatan, beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Atadrina man hadza ya Aisyah?" Tahukah engkau siapa laki-laki itu hai Aisyah? Qalat, maka Aisyah menjawab, "La ya Rasulullah." Tidak tahu Rasulullah. Maka Nabi bersabda, "Innahu ibnu ammi." Itu adalah sepupuku, Abu Sufyan bin Harith. "Unzuri innahu awwalu man yadkhulul masjida wa akhiru man yakhruj min. Wala yufariqu basaruhu syiraka na'lih. Wala yufariqu basaruhu syiraka na'lih." Dia adalah sepupuku Abu Sufyan bin Harith. Lihatlah, dia itu orang yang pertama masuk masjid dan orang yang terakhir keluar darinya. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya. Tapi Ana sudah mencoba untuk mencari riwayat ini sampai cukup capek, belum ketemu. Ya. Tapi ketemunya cuma di kayak akun-akun Facebook gitu, atau di tulisan-tulisan website umum. Adapun di website-website yang memang kita biasa mencari atau di aplikasi hadis yang biasa tempat kita buat nyari hadis, belum ketemu dengan lafaz-lafaz ini. Ana sudah cari dengan kata innahu ibnu ammi Abu Sufyan, dengan kata unzuri innahu awwalu man yadkhulul masjid walau yufariqu basaruhu syiraka na'li, belum ketemu hadis ini. Wallahu a'lam. Ketika Rasulullah SAW berpulang ke hadirat Allah Ta'ala, Abu Sufyan ibn Harith sangat bersedih, layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih yang menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Ini isyarat yang menunjukkan bahwa seseorang manakala bertaubat dari kesalahannya terdahulu, sudah selayaknya diiringi dengan penyesalan. Seperti yang Ana sebutkan waktu di kajian di Masjid Nasai Somber yang terakhir, ya kan? Ketika ditanya, saya pernah punya salah sama seseorang, tapi dia sudah meninggal. Ya, lalu Ana bilang, kita kalau mau bertobat kepada seseorang, maka terpenuhi 4 syarat. Salah satunya adalah menyesal. Dan demikian yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Permusuhan dia kepada Nabi selama kurang lebih 20 tahun itu membuatnya menyesal. Dan manakala Nabi SAW akhirnya wafat, maka beliau pun sangat bersedih. Di masa khilafah Al-Faruq, Abu Sufyan ibn Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya sendiri dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Dia pandang istrinya, anak-anaknya dan keluarganya dan berkata, "Jangan menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah yang besar yang menimpa Islam dan keluarganya. Wallahu a'lam. Pelajaran penting dari kisah ini, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah tentang kesungguhan seseorang manakala dia sudah berhijrah. Sebagaimana Abu Sufyan ibn Harith, manakala dia sudah berhijrah, masuk ke dalam Islam, meninggalkan dosa dan permusuhan yang pernah dia lakukan kepada Allah dan Rasulnya,
terhadap agama Islam dan para pengikutnya, maka dia menunjukkan kesungguhan untuk membalas apa yang sudah pernah diperbuatnya terdahulu. Ya. Makanya meskipun awal-awal Nabi itu tidak mau memaafkannya, ya, maka dia berusaha untuk bagaimana caranya meraih ridho Allah dan mendapatkan maafnya Nabi. Sehingga akhirnya dia menemukan momen di perang Hunain, sehingga kemudian Rasulullah SAW memaafkan karena melihat bagaimana kesungguhan dia di dalam peperangan tersebut. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, agar kita ini kalau berhijrah, ya tunjukkan hijrah yang sebenarnya, bukan cuma sekedar hijrah dari sisi, ya saya sering bilangnya hijrah dari sisi baju, sisi fisik lah, penampilan, merubah dari baju hem jadi baju koko, dari celana jean ke celana kain, ya, dari topi lidah menjadi peci. Bukan cuma sekedar itu, tapi menunjukkan kesungguhan dalam ibadah, kesungguhan dalam belajar, kemauan untuk membalas dosa yang terdahulu dengan perbuatan yang mungkin akan menggantikan kesalahan itu dengan kebaikan, bisa menutupi dosa yang terdahulu dengan pahala. Ya. Maka Ana sering mengajak teman-teman agar rajin belajar. Bukan cuma sekedar hijrah, tapi harus mau ngaji. Meskipun ustadznya nggak disukai. Dari sisi cara bicara, dari sisi cara penyampaian, dari sisi hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan esensinya. Ya. Harus mau belajar. Selain belajar, harus mau ikut andil dalam dakwah. Dengan cara apapun. Apakah dengan membantu dakwah itu sendiri, dengan hal yang sekecil apapun, seperti misalnya kalau di kajian kita ngangkatin meja, kan hal kecil, tapi menunjukkan kita mau punya andil di dalam dakwah, ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Sufyan ibn Harith. Wallahu a'lam bishawab. Antum ada pertanyaan? Ustaz, mengenai sikap Rasulullah dan para sahabatnya ketika misalkan ada mau meminta maaf, kemudian tidak mau memaafkan, belum mau memaafkan. Apakah dalam prakteknya kita diperbolehkan demikian juga, Ustaz? Anda juga sudah berpikir yang antum pikirkan. Apakah kita dalam Islam ini berarti tidak usah memaafkan atau bagaimana sikap yang terbaik ketika ada orang minta maaf? Kita harus pahami dulu, pertama, Nabi itu manusia biasa. Beliau bisa sakit, beliau bisa tidur, mengantuk. Beliau juga punya perasaan. Dan kita bisa lihat bagaimana kalau ada orang memusuhi kita terang-terangan 20 tahun. Yang bukan cuma sekedar ngejek, ya, bahkan bikin syair kayak orang bahasa kita zaman sekarang, niat banget gitu musuhinnya. Ya kan? Kalau kita di zaman sekarang misalnya ustadz dimusuhin oleh ikhwan berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara ikhwan itu tidak terang-terangan, dia ceritain ke sini, ceritain ke sana, nggak suka begini, nggak suka begitu, jengkel, nggak suka sama ustadz itu, semuanya harus dicatat, belajarnya harus pakai buku, harus pegang pensil atau pena, gitu kan. Ngajarnya keras, ngerjainnya lembek, tapi ngomong ke orang-orang, nggak terang-terangan. Kalau depan kita dia assalamualaikum, tapi kalau di belakang beda, membicarakan. Nah, coba kalau itu terjadi pada diri antum jadi dai, lalu itu terjadi pada antum, kira-kira antum marah nggak? Kalau dari segi manusia biasa pasti. Iya, dari sisi manusia biasa pasti ada rasa kayak jengkel. Gitu. Kenapa enggak ngomong langsung? Kan gitu. Kenapa ngomongnya di belakang? Dan kita memang paling tidak suka kalau dia ngomong di belakang, itu sesuatu yang wajar ya. Nah, bagaimana kalau dia musuhnya terang-terangan kepada antum? Bukan cuma sekedar musuhin, membunuh misalnya. Memerangi itu dengan fisik. Ya kan? Saya kira sebagai manusia biasa wajar kalau kemudian Nabi SAW itu punya rasa sakit mendalam.
begitu. Abu Sufyan ini termasuk yang hadir bahkan jadi komandannya orang musyrikin di perang Uhud. Di perang Uhud itulah pamannya Nabi Hamzah yang di cerita sebelumnya ditombak oleh Wahsy, kena di perut bawah atau bahkan di kemaluan, tembus, meninggal. Ya kan? Dibelah dadanya, dikerat jantungnya. Itu siapa komandannya? Si Abu Sufyan. Abu Sufyan ini. Ya. Wajar kalau kemudian Nabi SAW menyimpan rasa sakit. Sehingga untuk melihat wajahnya, nggak usah deh gitu. Kamu masuk Islam ya nggak apa-apa lah. Tapi untuk muncul di depanku nggak usah lah gitu. Itu hampir seperti sama Wahsy, gimana ceritanya seperti itu? Seperti kepada Wahsy di awal, ya kan Nabi bilang, Wahsy, mulai hari ini jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Maka Wahsy kalau ada pertemuan dengan Nabi atau kesempatan momen dengan Nabi, maka dia berada di belakang atau ada di samping yang Nabi tidak bisa melihat dirinya. Sama seperti Hindun, istrinya Abu Sufyan. Karena Nabi tahu bahwa yang nyuruh, yang memotivasi siapa namanya? Wahsy. Pertama adalah tuannya Wahsy sendiri, yang jelas. Lalu kemudian yang menyorok-nyoraki juga adalah Hindun. Gitu. Sehingga waktu Hindun akhirnya juga masuk Islam, Hindun sadar nih Nabi pasti nggak suka, maka dia menutup wajahnya. Ya, sampai akhirnya dia mengatakan, saya Hindun. Begitu. Jadi anak kira sesuatu yang wajar kalau kemudian ada rasa jengkel karena Nabi itu manusia biasa. Cuma bedanya Nabi itu ada proses di mana beliau akhirnya memaafkan. Kalau kita di zaman sekarang bisa jadi mungkin sudahlah, nggak mau saya ngobrol sama dia lagi selama-lamanya sampai mati kan gitu. Meskipun sakit mendalam, Nabi tetap akhirnya memaafkan Abu Sufyan bin Harits. Nah, maka kita dalam prakteknya, mungkin kalau ada teman kita berbuat salah, maka pertama pilah-pilah. Ini kesalahan kecil kah? Kesalahan besar kah? Jangan yang cuma kecil dibesar-besarkan. Terlalu dibawa ke dalam hati. Kalau zaman sekarang menuangkannya secara terang-terangan misalnya di media sosial, jangan. Ya, orang lain yang nggak tahu jadi tahu. Ya, bedakan antara permasalahan pribadi dengan permasalahan agama. Masalah yang berkenaan dengan duniawi, ya, soal kedudukan, soal harta, soal wanita. Bedakan dengan masalah manhajiyah. Bedakan dengan masalah kemusyrikan, masalah kesesatan dalam beragama. Itu hal yang beda. Jadi harus dipilah-pilah menyikapinya seperti apa. Yang kedua, bedakan juga antara orang serius minta maaf dengan orang yang tidak minta maaf. Ya, itu dua hal yang berbeda juga. Ya. Saya kira mungkin kita tidak bisa bikin kaidah baku, tergantung siapa lawannya, apa kesalahannya, apa sikapnya dia kepada kita, bagaimana kesungguhannya. Ini kan harus ditimbang-timbang. Ya, nggak ada kaidah baku, harus maafkan, nggak boleh maafkan. Jadi kita lihat bagaimana proses dalam penyelesaian masalah ini. Tapi yang jelas kalau orang sudah minta maaf, meskipun hati awalnya berat, jangan lupakan bahwa sebagaimana kita sangat butuh apabila kita berdosa lalu Allah memaafkan kita, maka kita pun sama kepada orang lain. Ya. Mungkin ini dulu teman-teman yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan ketemu dalam sahabat Nabi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.